Di video kali ini kita akan kembali membahas terkait gaji dan tunjangan yang akan diterima rekan-rekan P3K nanti yang akan menerima SK di tahun 2023. Kita akan lihat di sini 10 tunjangan yang mungkin akan Bapak Ibu terima, dan berkaitan dengan tunjangan itu ada juga tunjangan anak, berapakah maksimal umur anak saat mereka berhak menerima tunjangan, kemudian berapa jumlahnya, serta apakah anak angkat juga boleh menerima tunjangan, dan semua ini akan terjawab menurut Peraturan Presiden dan Permen-Q. Untuk info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, di sini kita akan merujuk dulu Bapak Ibu sesuai dengan aturan yang mengatur tentang gaji dan tunjangan. Sebagaimana judul yang kita bahas tadi adalah, yaitu pertama tentang Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Ini adalah aturan terbaru berkenaan dengan gaji dan tunjangan. Ini adalah yang akan diterima rekan-rekan nanti pada saat menerima SK di 2023 ini. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan, di mana aturan ini juga diterbitkan tahun 2020, namun ini adalah aturan terakhir. Sebagaimana video yang pernah kita bahas juga, di sini kita akan merinci Bapak Ibu 10 jenis tunjangan yang bakal diterima dan berapa batas maksimal umur anak saat menerima tunjangan. Nah, yang pertama kali kami akan tunjukkan dulu besaran gaji pokok Bapak Ibu sesuai dengan Peraturan Presiden ya. Di mana di sini dijelaskan untuk rekan-rekan semua, khususnya yang S1, itu adalah golongan 9 ya. Di sini golongan 9, gaji pokoknya adalah sebesar Rp2.966.500. Ini untuk masa kerja yang dihitung 0 tahun 0 bulan ya. Karena Bapak Ibu tidak dianggap walaupun sudah bekerja puluhan, belasan, dan puluhan tahun. Nah, ini contoh daripada SK bagi rekan-rekan S1 yang menerima ataupun yang terhitung sebagai golongan 9. Nah, di sini contohnya untuk S1 pendidikan guru kelas ataupun guru sekolah dasar. Jabatannya adalah guru kelas ahli pertama. Di sini golongannya adalah golongan 9. Jadi semua Bapak Ibu yang S1 ataupun D4 itu adalah golongan 9. Nah, ini adalah gaji pokoknya sesuai dengan Peraturan Presiden tadi. Ini adalah SK tahun 2019. Tahun 2020 juga demikian, nanti kita juga akan bahas di video selanjutnya. Nah, selain gaji pokok, di dalam aturan Permen-Q ini diatur beberapa tunjangan Bapak Ibu dan beberapa penjelasan lanjutannya. Nah, khususnya di bagian kedua, komponen gaji dan tunjangan serta potongan pembayaran gaji P3K. Di sini kita lihat bahwa pada pasal ke-11 disebutkan gaji dan tunjangan P3K itu dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam suatu daftar pembayaran gaji induk. Lalu, pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ini, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. Jadi beda dengan rekan-rekan semua yang honorer. Kalau honorer itu bekerja dulu baru terima gaji. Tetapi kalau ASN ini, baik itu PNS maupun P3K, di hari pertama bekerja atau di hari pertama setiap bulan itu sudah menerima gaji, alias gaji dibayar di muka. Jadi bedanya antara status honorer dan status ASN. Nah, ini adalah berkenaan dengan pembayaran gajinya. Lalu komponen-komponen tunjangannya yang di sini Bapak Ibu yang kita sebutkan ada 10 itu. Pertama, ini khususnya gaji pokok ya. Nah, ini gaji pokok yang Bapak Ibu akan dapatkan. Nanti rinciannya kita akan lihat. Kemudian selanjutnya tunjangan istri ataupun suami. Jadi kalau suami jadi ASN berarti tunjangan istri. Kalau istri jadi ASN berarti tunjangan suami. Kemudian yang kedua, tunjangan anak. Nah, ini nanti kita akan lihat jumlah anak maksimal berapa, umur anak maksimal berapa. Kemudian apakah anak angkat, anak tiri itu bisa dimasukkan juga sebagai penerima tunjangan. Nanti kita lihat di bagian bawah. Selanjutnya yang ke berapa nih? Yang keempat, tunjangan pangan atau beras. Lalu tunjangan umum. Kemudian tunjangan jabatan struktural atau fungsional. Kemudian tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Tunjangan khusus Provinsi Papua. Kemudian ada tunjangan pengabdian di wilayah terpencil. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kompensasi kerja atau resiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bagi rekan-rekan yang mungkin punya keahlian khusus ya. Itu ada tunjangan khusus juga. Kemudian yang ke-10 adalah pembulatan. Pembulatan ini ada juga nominalnya. Nah, sedangkan potongan Bapak Ibu di sini ada beberapa potongan yang akan dilakukan juga kepada Bapak Ibu adalah pertama potongan PPh-nya, pajak,
Kemudian jaminan kesehatan ini nanti diberikan dulu Bapak Ibu nominal uangnya. Bapak Ibu dapat dulu uangnya baru nanti langsung dipotong. Kemudian jaminan hari tua ini juga sama karena ini masuk dalam BPJS ya. Kemudian adanya potongan pihak ketiga beras bulog ini tidak semua berlaku. Kemudian ada sewa rumah dinas kalau misalnya nanti ada rumah sewa. Kemudian ada utang negara. Ini ada juga potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Ini tidak semua Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian pasal 12-nya menjelaskan bagaimana gaji Bapak Ibu itu nanti dibayarkan. Bahwa gaji dan tunjangan Bapak Ibu itu dibayarkan nanti setelah perjanjian kerja ditandatangani. Nah, saat ini meskipun sebagian besar ada yang belum menerima SK atau masih menunggu proses penetapan NIP, maka Bapak Ibu perlu tahu bahwa nanti Bapak Ibu bisa menerima bahwa setelah adanya perjanjian kerja antara Bapak Ibu dengan pemerintah daerah. Kemudian adanya SK ya, pasti ada SK terlebih dahulu. Kemudian adanya SPMT. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu secara detail apa itu SPMT dan apa bedanya dengan TMT. Nah, poin ini adalah menjelaskan tentang kapan gaji dan tunjangan itu akan Bapak Ibu terima. Kita lanjut pada bagian ke bawahnya. Nah, kemudian di pasal 13 kita lanjutkan yang penting-penting saja. Untuk tunjangan suami ataupun istri ini diberikan sebesar 10%. Jadi kalau gaji tadi 29 berapa? 66.500, maka 10%-nya ya 296. Artinya dikalikan gaji pokok Bapak Ibu. Kemudian tunjangan istri atau suami ini diberikan untuk satu istri atau suami P3K yang sah. Mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki dua istri ya. Nah, itu istri yang sah saja, yang pertama saja yang mendapatkan tunjangan. Kemudian di pasal 14 ini kita akan lihat tunjangan anak. Bahwa tunjangan anak itu diberikan untuk masing-masing anak itu adalah 2% Bapak Ibu ya, bukan 4% ya. 2% dari gaji pokok. Kemudian tunjangan anak diberikan kepada P3K dengan ketentuan. Nah, anak paling banyak menerima tunjangan itu adalah 2. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki anak 3, itu tetap dihitung 2 saja. Kemudian dapat diberikan pula kepada anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Jadi terjawab ya Bapak Ibu, apakah anak tiri atau anak kandung dapat menerima tunjangan? Jawabannya iya. Dengan catatan Bapak Ibu, kami sudah menanyakan ini dengan bendahara gaji di Dinas Pendidikan bahwa asalkan anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat ini berada dalam satu KK dengan rekan-rekan P3K. Nah, kemudian ketentuan bagi anak-anak ini adalah sebagaimana disebutkan di sini, diberikan tunjangan dengan ketentuan mereka belum pernah menikah, alias masih dalam tanggungan orang tua. Kemudian yang kedua juga belum memiliki penghasilan sendiri. Kemudian dan atau secara nyata menjadi tanggungan P3K sampai dengan batas usia 21 tahun. Jadi batas yang disyaratkan adalah anak ini dapat menerima tunjangan adalah batas 21 tahun. Namun ini belum final Bapak Ibu, kita lihat pada poin keempatnya, ayat 4-nya. Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat 3, yaitu yang 21 tahun ini, dapat diperpanjang sampai dengan usia anak 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah, kuliah, atau kursus paling kurang 1 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan masih sekolah ataupun kuliah. Ini kami sendiri secara pribadi sudah mengalami, anak kami sudah lebih dari 21 tahun, namun karena dia kuliah, maka masih masuk dalam tanggungan dan mendapatkan tunjangan ASN P3K. Selanjutnya di pasal 15 berkenaan dengan tunjangan pangan ataupun beras, ini diberikan dalam bentuk uang ataupun beras kepada P3K beserta keluarganya yang berhak mendapatkan tunjangan. Jumlah nominalnya adalah 10 kilo ya Bapak Ibu, 10 kilo. Namun ini adalah hitungan beras bulog ya. Beras bulog 10 kilo nanti diuangkan. Nanti kita akan tunjukkan tabel daripada tunjangan beras ini. Kemudian tunjangan beras ini sebesar setara 10 kilo ini bagi setiap jiwa ya, bagi setiap jiwa. Kalau Bapak Ibu single berarti 1, kalau Bapak Ibu ada istri berarti 2. Kalau ada anak 1 berarti 3, kalau ada anak 2 berarti 4. Ya, kali 4 berarti 40 kilo. Nah, ini adalah untuk tunjangan pangan ataupun beras. Kemudian di pasal 17 ini berkenaan dengan tunjangan umum. Diberikan setiap bulan kepada P3K yang menduduki jabatan fungsional umum dan tidak menerima tunjangan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Ini tunjangan ini dapat 185.000 dengan catatan Bapak Ibu memang tidak memiliki jabatan apa-apa. Nah, ini sebagaimana nanti kita tunjukkan juga di dalam tabel
simulasi gaji. Nah, ini Bapak Ibu, kita tunjukkan lagi simulasi daftar gaji. Nanti kami akan selipkan filenya ini di kolom deskripsi bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba mengisi, yang belum menikah, yang ada anak satu, yang sudah bernikah, belum ada anak, sudah ada anak satu maupun anak dua. Nanti bisa dilihat di sini komponen-komponen tunjangannya. Nah, untuk beras di sini adalah sebesar 73.420. Tergantung daripada nanti daerah membayar hitungan 10 kilonya itu berapa per kilonya. Nah, ini sudah kita bahas juga Bapak Ibu secara lengkap dalam video yang ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum nonton, nanti silakan nonton pembahasan secara detail simulasinya. Kami akan selipkan linknya di kolom deskripsi ataupun di akhir video daripada video ini nanti. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang menginginkan file ini nanti, silakan di-download di kolom deskripsi. Demikian Bapak Ibu informasi berkenaan dengan gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan Presiden dan peraturan Menteri Keuangan bagi rekan-rekan yang nanti menerima SK di tahun 2023. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.